Oke, selamat malam Christian. Selamat malam, Sebelumnya, Ogi. ya, sebelumnya terima kasih banyak sudah mau jadi narasumberku di malam hari ini. Sebelumnya untuk bisa kita jelas siapa kamu dan dari mana kamu berasal, mungkin bisa mohon perkenannya untuk memperkenalkan diri, Christian. Oke, mungkin aku perkenalkan diriku dulu ya. Namaku Christian Adinur Pranata. Aku mahasiswa Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, UNS ya. Dan aku asalnya dari Yogyakarta. Oke, mungkin bisa disebutkan NIM-nya, Christian. Oh, NIM-nya E00212355. Oke. Eh, kita Oke, aku mau kasih konteks dulu ke kamu. Ini kita wawancara dalam rangka memenuhi penugasanku untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Prodi Ilmu Ekonomi Pembangunan. Dalam proses wawancara ini, kamu akan aku tanyai dua pertanyaan, Christian, untuk bisa kamu jawab sesuai dengan kata hatimu, sesuai dengan pengalamanmu yang kaya di bidang ilmu hukum ini. Sehingga harapannya ke depan kamu bisa mencerahkan saya untuk memahami pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan ke kamu. Yang pertama, menurutmu apa sih Christian tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini? Sebenarnya tantangan terbesar itu banyak ya. Kalau ditanya secara general ya. Karena setiap aspek itu ada. Kamu mau bahas aspek ekonomi, ada. Mau bahas aspek sosial ada, maupun tentang lingkup aspek hukum itu juga ada. Tapi yang yang menjadi sorotan menurutku adalah terkait aspek hukumnya. Terkait mungkin secara umumnya terkait penegakan hukumnya lah, optimalisasi produk hukumnya lah kalau bisa bilang seperti itu. Oke, itu gimana Christian? Mungkin bisa diperdalam lagi dari sisi internal dan eksternal. Mungkin kalau untuk terkait internal tentunya dari produk hukum itu sendiri ya. eh, ada beberapa ya kita bisa lihat lah bagaimana beberapa tahun terakhir banyak produk-produk hukum yang bermunculan dan itu menjadi kontroversi dari beberapa kalangan masyarakat. Gitu. Mungkin kalau kita tilik dari jauh-jauh banget terkait lingkup kampus ya, Permendikbud nomor 30 itu sempat menjadi mungkin kontroversi ya. Kemudian kemudian balik lagi ke UU Cipta Kerja yang masih lama itu, kemudian diresmikan tahun 2023 nomor 6 itu juga menjadi permasalahan juga dan masih banyak lagi yang lainnya gitu yang menjadi permasalahan produk hukum gitu. Itu menjadi eh, cerminan bahwa produk hukum ini yang seharusnya mempayungi seluruh elemen masyarakat malah ternyata tidak dipayungi sama sekali gitu. Kemudian terkait penegakan hukumnya gitu. Kita lihat bahwa aparat penegakan hukum ya kita bisa lihat berita di banyak ya. Banyak sekali ternyata aparat petinggi justru terlibat dalam kasus pidana atau kasus kriminal lah bisa dibilang. Itu justru menjadi uh, fokus kita sebagai mahasiswa ya, sebagai orang intelek untuk lebih mengkritisi gitu loh. Oh, seharusnya penegakan hukum tidak seperti ini gitu. Aparat penegak hukum tidak seperti ini dalam bertindak gitu. Itu fungsi kita sebagai kita terjun di masyarakat itu seperti itu. Karena apa? Aspek hukum ini tentunya sangat sangat berpengaruh ke aspek yang lainnya gitu loh. Karena secara idealnya aspek hukum itu mempengaruhi aspek sosial, aspek budaya dan aspek politik dan aspek ekonomi gitu loh. Tapi saat hukum ini cacat atau tidak sempurna, maka ini bakal berpengaruh ke aspek-aspek lainnya. Karena aspek hukum ini kebijakan antar tiap aspek gitu istilahnya. Kemudian terkait isu eksternal gitu. Ini menarik banget yang ditanyakan sama kamu terkait isu eksternal karena eh, yang paling kita sering dapati atau yang paling sering kita hadapi adalah dan ini tidak mungkin kita hindari adalah globalisasi itu sendiri.
masuknya budaya atau berkembangnya suatu teknologi dan sebagainya pada glob yang termasuk dalam era globalisasi ini menjadi tantangan kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia gitu loh. Bagaimana kita menyaringnya, bagaimana kita memanfaatkan apa yang masuk ke kita dengan benar gitu, agar kita integritas kita sebagai warga Indonesia tidak hilang gitu. Saat kita menerima budaya asing atau kita menerima hal baru dari internet atau sesimpel itulah, sesimpel kita mempelajari hal baru dari internet atau hal-hal yang lainnya, kita tuh eh, tidak istilahnya tidak masuk ke dalam gitu loh. Tapi kita melihat itu sebagai hal baru yang benar-benar cuma hal baru aja, bukan langsung into the deep apa into deep itu masuk ke dalam terus kita terkontaminasi terus kita ikut-ikutan tuh itu hal yang salah menurutku. Itu eh, kita sebagai khususnya anak muda ya kita sebagai lebih jeli lagi lah untuk melihat apa yang sudah terjadi di lingkup internet dan globalisasi dan sebagainya. Itu sih menurutku. Oke, menarik sekali ya Christian ya. Kemudian terkait dengan produk hukum dan penegakan hukum, kemudian kamu juga menyinggung tentang globalisasi sebagai tantangan eksternal bangsa kita. Menurutmu apa sih solusi yang paling tepat bagi kita untuk mengatasi tantangan atau permasalahan itu? Kemudian kenapa sih kamu mengajukan argumentasi mengenai solusi yang kamu tawarkan untuk permasalahan yang kamu sebutkan tadi? Solusinya sebenarnya tidak walaupun aku akan membicarakannya secara tidak konkret ya, tapi yang paling benar adalah optimalisasi sih dari permasalahan internal gitu. Bagaimana penegakan hukum ini harus benar-benar istilahnya integritas bagi penegakan hukum itu ada di masing-masing individu gitu loh. Itu yang harus mereka ada gitu. Saat mereka udah ada, mereka punya integritas. Oh, saya suatu aparat penegak hukum, saya harus menegakkan hukum. Disitulah kesadaran dia sebagai eh, penegakan hukum itu semakin tinggi gitu. Dan otomatis permasalahan-permasalahan lain itu bisa bisa ditanggulangi gitu loh karena sudah ada kesadaran dari aparatnya sendiri. Walaupun tidak tidak menutup kemungkinan bahwa aparat bergerak sendiri itu tidak bisa. Elemen masyarakat pun harus ikut turun. Itu terkait permasalahan internal. Karena saat mungkin bisa dibilang saat hukum itu cacat, sudah produk maaf anjing saya, saat produk itu cacat, kemudian aparat penegak hukum inilah yang bekerja secara maksimal dan elemen masyarakat tentunya. Saat elemen masyarakat bekerja tapi aparat tidak bekerja, solusinya adalah optimalisasi mereka ini. Kemudian terkait di isu globalisasi, aku tidak bisa memberikan solusi yang baik ya, tapi memang itu balik lagi kesadaran diri mereka gitu. Saat mereka apa ya bahasanya mungkin nasionalismenya lah itu bahasa-bahasa zaman iya, bahasa-bahasa umum lah nasionalisme harus tinggi gitu. Saat kita ya kita suka terhadap ini ya kita masih sadar oh aku masih warga Indonesia atau masih jangan terlalu masuk ke dalam sini gitu loh. Kalau misalnya kamu suka K-pop gitu kan banyak banget ya K-pop K-pop fanatik itu ya tiba-tiba apalagi yang Oh, ketipu 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 di internet itu kan banyak banget kan kayak iya, iya, iya. cara mingguan K-pop kan. Maksudnya ya kalian harus apa sadar diri juga gitu jangan terlalu fanatik atau jangan terlalu mengikuti banget gitu ya tidak salah tapi saat kamu merasa itu bagian dari kamu dan kamu merasa itu bukan menurutku bukan hal yang baik juga gitu. Kamu tetap tetap ya udah kamu cuma menggemari aja tidak terlalu itu. Karena kenapa efeknya kalau sampai terlalu menggemari nah rasa kecintaan kita terhadap negara ini malah makin turun gitu makin nggak ada rasa sama sekali gitu. itu itu yang maksudnya yang harus harus diperhatikan gitu loh. Kemudian Christian, aku izin tanya lagi ya. Kamu tadi juga menyinggung tentang
Sebetulnya solusi yang kamu tawarkan muaranya adalah pada kesadaran kolektif kita sebagai satu bangsa dan pembentukan karakter kita ya dalam kemauan kita untuk menyelesaikan tantangan itu. Eh, Ya, betul. Ketika kamu dan kamu melihat fenomena yang sudah terjadi sekarang tentang karakter bangsa kita dan lain sebagainya, apa yang sudah terjadi dan banyak hal lainnya, seberapa mungkin sih itu bisa diwujudkan, Christian? Oke, ini pertanyaan yang sangat susah sih. Karena eh, gimana ya? Kesadaran diri itu tidak langsung dalam suatu jangka periode. Itu suatu gerakan repetitif yang harus diulang secara terus-menerus. Maksudnya eh, meningkatkan kesadaran itu harus dilakukan secara terus-menerus biar eh, tetap konsisten atau bertahan gitu loh kesadaran akan suatu identitas mereka yang asli. Itu nggak bisa dilakukan secara kita lakukan ini secara 3 tahun selesai baru berhenti nggak. Makanya di tiap pendidikan itu masih ada pendidikan kewarganegaraan. SD, SMP, SMA maupun kuliah pun tetap ada gitu. Itu mengapa itu makanya disebut sebagai eh, hal yang repetitif karena harus disadarkan terus-menerus gitu. Oh, aku warga Indonesia nih. Oh, aku warga Indonesia. Kamu tuh warga Indonesia loh, bla bla bla. Dan kita melakukan gerakan repetitif di tingkat pendidikan pun kita masih kurang kalau boleh jujur kan. Masih tingkat kesadarannya masih kurang akan kepedulian lah terhadap Indonesia dan sebagainya. Apalagi kita tidak melakukan secara repetitif, wah tambah hancur-hancuran kalau menurutku. Yang bisa dilakukan ya tetap konsisten itu, tetap melakukan penyuluhan atau melakukan edukasi pendidikan tentang warganegaraan secara terus-menerus. Eh, itu yang bisa dilakukan dari pemerintah dan yang kita bisa lakukan adalah ya kita harus menerapkan nilai-nilai tersebut gitu yang sudah diajarkan dalam tiap pendidikan dan sebagainya menurutku seperti itu. Oke. Menarik sekali ya jawaban yang kamu sampaikan tadi. Mungkin aku izin menambahkan atau izin mengelaborasikan jawabanmu dengan jawabanku ya. Eh, Mungkin dari apa yang kamu sampaikan terkait tantangan dan lain sebagainya, aku basisku adalah ilmu ekonomi. Memang globalisasi ini sangat besar tantangannya bagi kita, terutama pada kalau sektor ekonomi adalah kekalahan kita dalam pasar dunia, Christian. Jadi kita kalah dalam eh, perjuangan ekspor dan lain sebagainya. Aku sepakat dengan kamu mengenai solusi tentang kesadaran kolektif dari semua elemen bangsa kita. Dan mungkin aku izin menambahkan terkait pentingnya pendidikan dalam tentu tidak hanya pendidikan kewarganegaraan, melainkan pendidikan karakter itu sendiri yang dia terintegrasi di semua sektor atau di semua mata kuliah, di semua mata pelajaran. Apakah itu berhasil? Tentu tidak. Jawabannya bukan uh, memasukkan ajaran mengenai integritas ke dalam kurikulum karena kurikulum itu sendiri masih tergantung pada pedagogi dan gaya pengajaran pribadi dari guru dan lain sebagainya. Hmm. Tapi tentu pendidikan, uh, menurutku pendidikan adalah hal yang paling vital, yang paling signifikan untuk dia bisa menjadi alat untuk memotong tantangan-tantangan itu. Mungkin dari aku itu ya, Christian. Baik-baik, terima kasih atas pendapatnya. Baik-baik, Christian. Mungkin itu saja ya, Christian. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan untuk menjadi narasumberku pada malam hari ini. Semoga kamu sukses selalu. Segala doa baik untukmu, Christian. Selamat malam, Christian. Selamat malam.